Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Kabarnya sehat? Ketemu lagi dengan Ibu Isnu Latifah dengan materi PAI tentang ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Dengan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu menganalisis ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah, mampu menyusun teks khutbah dengan tema nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin, mampu menerapkan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah, serta mampu membangun sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Apa yang terlintas di pikiranmu jika mendengar kata dakwah? Siapa pendakwah yang paling kamu ingat dan kamu kagumi? Bisakah kamu membedakan antara dakwah, khutbah, dan tabligh? Kata dakwah, khutbah, dan tabligh memang berdekatan dan saling berhubungan satu sama lain. Ketiganya memang memiliki arti yang hampir sama konteksnya, namun tentu ada ketentuan-ketentuan khusus dari masing-masing istilah tersebut. Apa itu dakwah, tabligh, dan khutbah? Dakwah adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan mengajak, menyiarkan, menyeru, dan memanggil orang lain untuk masuk dalam agama Islam, mengenalnya, mempelajarinya, setiap ajarannya, dan mengamalkan semua ajaran serta meninggalkan apa yang dilarang oleh agama. Khutbah adalah kegiatan memberikan nasihat kepada manusia dengan cara yang formal, biasanya di masjid, musola, atau majelis-majelis. Sedangkan tabligh diartikan sebagai penyampaian atau penyiaran ajaran agama Islam. Di antara cara untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar adalah melalui dakwah, tabligh, dan khutbah. Ketiga cara ini bertujuan untuk mengajarkan umat tentang Islam, menyampaikan pesan takwa, memberi nasihat dan peringatan, serta menyeru ke jalan kebenaran. Seperti dalil tentang dakwah, tabligh, dan khutbah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Ketentuan khutbah diantaranya yang pertama syarat khatib, yaitu Islam balik berakal sehat, mengetahui ilmu agama. Dan yang kedua syarat dua khutbah, yaitu khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur, khatib duduk di antara dua khutbah, khutbah diucapkan dengan suara keras dan jelas serta tertib. Yang ketiga rukun khutbah, yaitu membaca hamdalah, membaca syahadatain, membaca sholawat, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, berdoa pada khutbah kedua. Yang keempat, sunnah khutbah, yaitu khatib berdiri ketika khutbah, mengawali khutbah dengan memberi salam. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Khatib menghadap jamaah ketika khutbah, menertibkan rukun khutbah, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Selanjutnya yaitu ketentuan tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Orang yang menyampaikan disebut mubaligh. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam melakukan tabligh adalah sebagai berikut. Syarat mubaligh, di antaranya Islam baligh berakal dan mendalami ajaran Islam. Ada dua cara berdakwah, yaitu dengan lisan, dakwah bil lisan, dan dengan perbuatan, dakwah bil hal. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam berdakwah adalah sebagai berikut. Syarat dai yaitu Islam baligh berakal dan mendalami ajaran Islam. Etika dalam menyampaikan khutbah, tabligh, dan dakwah diantaranya yang pertama bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Yang kedua menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat, jelas sumbernya. Yang kelima menyampaikan dengan ikhlas dan sabar, sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Dan yang terakhir yaitu tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari kesalahan orang lain.
Yang pertama, khutbah memiliki waktu-waktu tertentu dalam pelaksanaannya, sedangkan tablik dan dakwah bisa dilakukan kapan saja. Yang kedua, khutbah memiliki syarat dan rukun, sedangkan tablik dan dakwah tidak memiliki syarat dan rukun. Yang ketiga, khutbah memerlukan mimbar, sedangkan tablik dan dakwah tidak memerlukan mimbar. Yang keempat, khutbah dilakukan oleh seorang khatib yang hendaknya memiliki pengetahuan yang fasih tentang Islam, sedangkan tablik dan dakwah tidak demikian. Yang kelima, khutbah dilakukan secara khusus dengan memiliki tata cara tertentu, sedangkan tablik dan dakwah tidak. Pelaksana khutbah disebut khatib, sedangkan tablik disebut mubalik dan dakwah disebut dai atau juru dakwah. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dengan pembelajaran kali ini kita dapat memahami bahwa dakwah, khutbah dan tablik memiliki peranan penting dalam kehidupan, disesuaikan dengan waktu, tempat, dan kondisi masing-masing.